Ya, pendengarkan lupa, saat ini saya sedang berada di ruang rapat fraksi Nusantara DPRD Sumatera Utara. Di fraksi Nusantara tergabung 3 partai politik. Yang pertama, P3, Perindo, dan PKB. Nah, untuk duduk bareng parlemen hari ini, kami bersama Bapak Jera Salim Ritonga, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Sekretaris Fraksi Nusantara DPRD Sumatera Utara. Apa kabar Pak Jera? Alhamdulillah baik, Bung Peter. Assalamualaikum. Salam. Sehat. Wah, senang sekali aku jumpa Pak Ketua ini. Siap, Bung Peter. Apalagi baru siap reses ya. Ya, baru selesai Bung Peter. Kita reses. Ya. Reses anggota DPRD Sumatera Utara berarti mengunjungi dapil. Tuh. Masing-masing anggota dewan mengunjungi dapil yang tentunya ada di daerah Sumatera Utara. Pak Jera, dapil berapa? Dapil 6, Labuhan Batu, Labusel, dan Labuan Batu Utara. Labusel, Labuan Batu, dan Labuan Batu Utara. Tadi ada demo. Oh iya. Dari masyarakat Labuan Batu Utara ya? Lebura ya. Oke. Jadi berarti ada titip juga ya? Betul, aspirasi. Aspirasi di dapil. Betul. Dan mereka datang ke DPR di Iya. Sumatera Utara. Betul. Pak Jera, boleh diterangkan sedikit masalah reses ini? Oh ya. Reses ini Bung Peter adalah, kalau saya berpendapat adalah kewajiban sebenarnya, bukan hak ya. Memang itu hak, tapi saya mengambilnya kewajiban. Oke. Karena ini adalah pintu masuk bagi masyarakat dan anggota DPRD untuk menjemput aspirasi. Ya. Karena selama ini kita kan melakukan rapat-rapat sidang itu konteksnya adalah di gedung DPRD. Oke. Oleh karena itu, untuk menjemput aspirasi sebagai fungsi kita, fungsi pengawasan, kontrol, dan juga budgeting, aspirasi adalah bagian dari tambahan untuk kita menuangkan semua apa yang menjadi keinginan masyarakat yang ada di dapil kita untuk dimasukkan dalam kebijakan pemerintah daerah. Oke. Baik dalam konteks politik anggaran, baik juga dalam kebijakan keputusan pemerintah, misalnya langkah-langkah untuk hal-hal yang mengenai sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, itu adalah kebijakan yang nantinya akan kita sepakati bersama dengan pemerintah daerah. Oke. Jadi berarti anggota dewan selama 1 tahun harus melakukan reses. Yes. Oke. Di tahun 2023 ini reses yang keberapa ini? Ini kita reses yang kedua. Oke. Kedua untuk tahun 2023, untuk turun kita kepada masyarakat agar nanti di APBD 2023P dan 2024 bisa kita adopsi atau kita sampaikan aspirasi masyarakat untuk kita sepakati dengan pemerintah daerah. Iya, disepakati dengan pemerintah daerah. Ya. Berarti di situ ada pertemuan juga Ya. antara anggota dewan dengan masyarakat Ya. dalam rangka menjemput aspirasi, dan aspirasi masyarakat itu akan diteruskan ke legislatif. Ya, ke lembaga legislatif dan ke eksekutif. Ya. Tetapi harus dibahas dulu dong di Ya. fraksi kan? Betul. Oke. Gimana reses kemarin tuh Pak? Alhamdulillah kita reses ada 10 titik. 10 titik? Ya, Oke. dengan masyarakat yang kita kumpulkan hampir 3.000. Wih. Rata-rata 300 per titik. Karena itu memang perintah sesuai dengan ketentuan. Banyak yang kita dapatkan masukan-masukan dari masyarakat. Baik dalam hal infrastruktur, baik dalam hal sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, Bang Peter. Ternyata di daerah itu masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari kehadiran pemerintah. Itu termasuk yang paling dominan itu infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan. Nah, menarik nih Pak Jera. Karena kemarin kan ada perbaikan infrastruktur Iya. oleh pemerintah provinsi dengan biaya 2,7 triliun. Iya.
Apakah sampai ke dapil Bapak itu? Ya, ke dapil kita pada tahun 2023 ini, kita kemarin mengalokasikan sekitar 4 kilometer, khususnya itu jalan Kota Batu menuju Tobasa. Oh. Itu jalan provinsi, salah satunya di Labuhan Batu Utara. Nah, alhamdulillah semenjak saya sudah 25 menjabat, yang dulunya itu jalannya masih jalan tanah, sekarang sudah tembus perbatasan. Jadi ada 2 sisi, Bang. Satu dari Tobasanya juga diperbaikin, satunya dari Labuan Batu Utara. Iya. Jadi ditargetkan 2025 itu tuntas. Sepanjang 170 km, Bang. Iya. Sampai ke wisata Toba. Tuntas dalam arti sudah diaspal atau gimana? Sudah diaspal, Bang. Oh, sudah diaspal. Alhamdulillah jalannya mulus. Mulus ya. Jadi ada dong kegunaan anggota dewan hadir ya pada saat reses. Lihat langsung ya, apa yang terjadi di dapil. Ya, memang tugas kita itu, Bang. Gitu ya. Kewajiban kita, Bang. Aduh. Siap. Nah, Pak Jera, ini kan menarik ya soal reses ini. Menggunakan APBD kan? APBD. Ya. Berarti setiap anggota dewan akan melaksanakan reses di dapilnya masing-masing. Nah. Seperti Pak Jera sudah katakan tadi di dapil Bapak kan? Nah, temuan-temuan selama reses. Berapa hari resesnya? Kita ada 10 hari, Bang. 10 hari ya. 10 hari. Dari tanggal 2 hingga tanggal 12. Iya. Oke. Apa temuannya, Pak? Temuan kita ya termasuk itu tadi infrastruktur salah satunya jalan. Memang bukan hanya jalan provinsi saja. Memang yang banyak kita temukan itu jalan kabupaten. Karena memang kewenangan kabupaten paling dominan di daerah dapil Labuan Batu Raya. Karena kita jalan provinsi cuma ada 2. Satu yang dari menuju Ajamu dari simpang Eknabara itu sepanjang 180 km. Kemudian jalan Tobasa Lebura 170 km. Alhamdulillah memang jalan itu sudah mulai perbaiki, tapi memang masih ada juga yang belum selesai. Termasuk jalan Eknabara menuju Ajamu. Panipahan. Itu masih banyak juga jalan yang perlu ada perhatian dari pemerintah Sumatera Utara. Tapi sudah mulailah. Semenjak kita jadi DPR sudah mulai diaspal, diperbaikin, tapi memang belum sempurna lah. Kalau jalan kabupaten itu memang paling banyak. Karena daerah-daerah yang saya datangi daerah pelosok ini, Bang Peter. Termasuk kemarin itu kita daerah Labuan Batu Utara, ada pelosok daerah yang jalannya itu hanya pas-pasan kendaraan roda 4. Kadang-kadang juga kita harus berhenti menuju ke satu tempat itu menggunakan kendaraan bermotor. Untuk jalan kabupaten itu domainnya kabupaten. Kabupaten. Sementara untuk jalan provinsi berarti kewenangan ada Provinsi. di tangan provinsi. Berarti boleh dong Pak Jera ngomong tentang provinsi ini? Boleh. Jadi gini kita, Bang Peter. Memang masyarakat kan dia tidak mengerti. Yang penting kan pemerintah. Kalau jalan kabupaten, ya Bapak tolong bantulah ngomong sama Pak Bupati. Kalau jalan provinsi, tolong diomongin sama Pak Gubernur. Atau jalan negara, tolong sama Presiden. Mereka tahunya kita wakil rakyat ini ya mewakili semua bidang, Pak. Gitu. Kan kadang-kadang mereka rindu sama wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Iya, tapi itu kita jelaskan juga kepada masyarakat. Kalau jalan kabupaten itu tentunya adalah yang eksekutornya itu adalah Bupati. Tapi itu pun kita sampaikan. Jadi kita tidak menolak bahwasanya Bapak aja langsung ke Bupati, tidak. Kita tampung juga aspirasi itu. Kita sampaikan. Memang ada regulasi melalui anggaran APBD Sumatera Utara bisa membantu kabupaten kota melalui bantuan keuangan provinsi. Nah, itu bisa memperbaiki jalan-jalan kabupaten tadi. Tapi tetap juga yang menganggarkannya kabupaten dengan menggunakan uang provinsi. Disitulah keberadaan dari anggota dewan memfasilitasi apa yang disampaikan oleh masyarakat bisa disambung teruskan ke bupati atau ke Pak Gubernur. Benar, Bang Peter. Itu dia. Pak Jera, kita rehat sebentar untuk kembali ke studio dan kita akan sambut lagi temuan-temuan berikut pada saat reses yang dilakukan tanggal 2 hingga 12 Maret 2023. Kita kembali ke studio. Stay tuned. Kardupa Radio. Satu untuk tetap jadi nomor 1 Talk Radio Medan. Pak Jera, kita terus lagi, boleh ya? Siap, lanjut Bang Peter. Saya semangat kali kalau masalah rakyat ini. Aduh, siap. Itulah wakil rakyat. Siap, Pak. Namanya wakil rakyat, ya kan? Mewakili rakyat. Siap. Sehingga aspirasi yang disampaikan harus tuntas kan? Harus walaupun diperjuangkan. Bukan DPR punya kewenangan untuk eksekutor. Ada pada gubernur kan? Betul. Nah, pertanyaan berikutnya, selama reses kemarin, tadi sudah disampaikan ada temuan masalah infrastruktur. Ada temuan lain nggak?
Ada Bang, ini Apa yang itu? paling sangat banyak disampaikan oleh masyarakat yang ada di daerah-daerah, di pelosok dapil saya Labuan Batu Raya, itu masalah kesehatan. Kesehatan. Komputer. Wah, ini kesehatan ini kan sangat riskan Bang. Karena memang ini masalah hidup mati Bang. Ya, Iya, karena yang paling utama adalah selain perut, masalah kesehatan. betul. Jadi yang banyak ditemukan dari beberapa daerah yang disampaikan masyarakat itu adalah BPJS yang ditanggung pemerintah daerah. Aha. Jadi BPJS kita ini ada kita anggarkan Bang setiap tahun itu sekitar hampir 100 miliaran Tinggi ya. untuk penganggaran iuran BPJS. Nah, ternyata masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat. Aha. Yang harusnya itu dapat ditanggung oleh APBD. Hmm. Dan juga yang sudah dapat, banyak masyarakat tidak bisa menggunakannya. Hmm. Seperti di Labuan Batu Utara, di dalam keluarga mereka ada dapat 4 misalnya BPJS yang ditanggung oleh APBD Sumatera Utara. Namun begitu berobat setelah 6 bulan mereka dapatkan, katanya mati. Apanya yang mati? Tidak bisa menggunakan BPJS itu karena memang uang yang disetorkan itu sudah tidak ada lagi dari APBD. Oke. Jadi ini yang harus kita nanti sampaikan kepada gubernur melalui Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Memang saya pernah pertanyakan sebenarnya tahun yang lalu. Mereka alasannya karena itu tidak digunakan selama 6 bulan. Nah, jadi kita anggap mereka itu tidak butuh. Nah, itu kan alasannya yang tidak masuk akal menurut kita, Bang. Iya. Padahal mereka punya kartu. Punya ya? kartu. Jadi saya katakan jangan mengurangi yang sudah ada, tapi menambah itu boleh. Seharusnya. Seharusnya. Karena Itu banyak rakyat yang merindukan itu kan, itu. BPJS ini. Betul. Karena memang ditanggung negara kan. Negara. Ditanggung APBD. Jadi ada APBD kabupaten yang nanggung, ada provinsi, ada juga pusat, Bang. Iya. Yang mereka komplain ini dari pemerintah Sumatera Utara. Jadi saya ini memang barangkali karena saya tidak di Komisi E secara khusus, Bang. Saya kebanyakan di bidang anggaran di Komisi C dan Banggar dan Komisi B. Nanti mungkin saya lewat Banggar akan pertanyakan kembali. Iya. Kenapa ini tidak diselesaikan? Karena sudah saya kesahkan pada tahun kemarin, Iya. 2022. Menurut Bapak, kenapa itu tidak terselesaikan? Apakah memang sudah di drop dananya, cuma dana itu masih disimpan oleh pemerintah setempat, tidak didistribusikan? Ya itu yang saya bilang. Mereka ini, kalau saya lihat, mengalihkan orang yang kemarin dapat BPJS kepada penerima yang baru. Wah, jadi mereka coret yang misalnya yang penerima lama, dipindahkan penerima yang baru. Padahal yang lama ini masih butuh. Mereka randomnya cari. Saya bilang itu tidak boleh dong. Seharusnya kalau sudah ada yang lama menerima, yang baru ini tambahi anggarannya. Iya. Kita kasih uangnya berapa dia perlu. Berarti ada permainan lah. Ya itu saya bilang, makanya saya bilang geser-menggeser ini kan kalau untuk rakyat ini kan sangat berdosa kali Bang. Siapa Iyalah. yang menggeser-geser ini. Hak rakyat Hak kok digeser kepada rakyat juga, cuma belum tentu kan? Belum tentu. Jadi artinya ini banyak dikeluh kesahkan masyarakat yang ada di daerah, dan saya berharaplah kepada Gubernur Sumatera Utara untuk meningkatkan anggaran terkait kesehatan masyarakat yang ada di Dapil 6 Labuan Batu Raya. Oke. Selain kesehatan, masih ada lagi temuan yang membuat kita juga merasa sebagai wakil rakyat, tentunya kan aspirasi ini harus ditampung. Ya. Masih ada? Oh, BLT, Bang. BLT. Wah, itu juga bantuan langsung tunai, bantuan dari pemerintah Sumatera Utara, baik pusat, baik daerah. Kemarin itu dana COVID yang lagi heboh-hebohnya itu, banyak mereka belum mendapatkannya. Ya. Karena memang dari hasil data yang disampaikan ke aparat desa, kadang-kadang yang dapat itu bukan orang yang seharusnya. Orang yang punya uang banyak, orang penghasilannya besar, bahkan punya rumah besar, gedung besar, mobil, malah dia dapat itu BLT. Iya. Sementara rakyat yang menderita rumahnya gubuk, rumah kontrak itu nggak dapat. Iya. Itu yang kita kadang-kadang yang ini bisa bagaimana? Kita panggil kepala desa, Pak Peter. Kades juga beranggapan bahwasanya Pak, kita usulkan semua Pak. Tapi yang dapat itu dari pusat, yang ini dari Sumatera Utara ini orangnya. Jadi kita nggak tahu Pak, karena data itu dari sana. Karena anggarannya terbatas, mereka yang pilih. Itu alasan mereka. Iya. Nah, setelah mendengarkan alasan dari yang disampaikan oleh Kades atau siapa namanya itu,
Pak Jera selaku wakil rakyat pernah menelusuri itu nggak? Ya, saya sendiri bukan hanya menelusuri, ada juga saudara kita yang dapat seperti itu. Mereka kan datang ke tempat kita, mereka berkeluh kesah, dan saya panggil kepala desanya. Nah, ini kok bisa seperti ini ya? Kita Pak maunya semua rakyat juga dapat. Tapi karena bantuan ini terbatas dan saya hanya menerima data yang ada, ya itulah saya salurkan Pak. Katanya. Saya bilang bisa nggak itu dipindahkan sama yang butuhkan? Ya saya nggak berani Pak. Karena data itu si A menerima harus si A yang kita kasih Pak. Walaupun katanya dalam konteks seharusnya dia tidak menerima. Kalau kita kembalikan itu Pak, uangnya sayang juga katanya gitu. Iya. Nah, jadi inilah yang harus kita perbaiki. Makanya saya mendengar sih dari beberapa kawan-kawan di daerah ada terkait mengenai pendataan ulang. Nah, saya harap pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi dengan juga BPS ya, Badan Statistik. Harusnya itu memang betul-betul diverifikasi mana yang rakyat membutuhkan terkait bantuan dari pemerintah pusat. Iya. Berarti salah satu tugas pokok dari anggota dewan adalah fungsi pengawasan. Pengawasan. Berarti harus diawasi dong Pak. Pasti dong, saya awasi Iya. terus. Oh. Nah, jadi kebetulan karena saya sering turun ke dapil lawan Batu Raya, saya sering berkomunikasi ya paling tidak saya di warung kopi Bang. Cerita-cerita di warung kopi, ya kadang-kadang kita menyebut aspirasi itu kan bukan hanya sekedar dibuat acara, tapi Iya. warung kopi itu juga kan Betul. kita tangkap. Mereka kadang-kadang di sana lebih rakyat itu lebih lumrah, lebih terbuka ngomong sama Lebih kita, cair mereka lebih cair ngomong, sama ya. kita. Dan itu kita tangkap dan kita masukkan dalam aspirasi untuk kita sorongkan kepada pemerintah daerah, dan itu akan kita perjuangkan dan sekaligus kita awasi Bang Tito. Oke. Nah, setelah reses dilakukan selama 10 hari, Iya. berarti banyak dong oleh-oleh yang didapat ya. Alhamdulillah. Oleh-oleh dalam bentuk aspirasi masyarakat. Nah, Nah, itu setelah sampai ke DPRD Sumatera Utara, Rumah Besar Rakyat ini mau diapain tuh Pak? ya itu kita godok Bang. Digodok. Oke. Jadi nanti ada namanya paripurna penyampaian hasil reses masing-masing anggota DPR di dapilnya. Dan itu nanti kita laporkan dalam paripurna yang akan menjadi rekomendasi kepada pihak eksekutif untuk nanti dipertimbangkan, dimasukkan dalam suatu kebijakan APBD dan kebijakan pemerintah daerah, Bang. Ya, berarti Bapak selaku anggota dewan punya utang dong kepada masyarakat yang didapil. Pasti, Bang, makin Pasti banyak ya. utangnya, Bang. Makin banyak utangnya, Bang. Gitu ya. Iya, Bang. Utang dalam bentuk aspirasi. Aspirasi, Bang. Oke. Betul. Nah, ditindaklanjuti di rapat paripurna. Betul. Apakah sebelum dibahas juga di katakanlah di fraksi Nusantara? Ya, kita Praksi Nusantara itu kan merekomendasikan, Bang. Oh, Nanti rekomendasi. kita bentuknya masing-masing kita membuat kelompok untuk dapil Iya. dengan berbagai fraksi. Iya. Kita laporkan ke fraksi dan kita laporkan paripurna, dan itu nanti menjadi rekomendasi masing-masing fraksi. Iya. Jadi anggota dewan perdapil masing-masing itulah nanti yang akan diperjuangkan oleh fraksi masing-masing ke pihak eksekutif, itu Iya. gubernur. Nah, diperjuangkan oleh DPRD Sumatera Utara bagaimana supaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini gubernur Iya, dan jajarannya melaksanakan itu. betul. Nah, kalau nggak dilaksanakan, Kalau nggak Gimana? laksanakan kita marah-marah, Bang. marah-marah, Wajib dong marah-marah. Karena kita di marah-marah atau desak, ya, artinya desa itu udah kumulatif marah-marahnya, Bang. termasuk tekan Kita menekan. menekan. Karena gini, Bang, rakyat kan menekan kita, Bang. Iyalah. Tanggung jawab kita itu, Bang Iya. Peter di dapil kita. Jadi dalam konteks marah-marah ini positif, Bang, bukan marah-marah yang dalam hal yang lain. Supaya aspirasi, itu Aspirasi berhasil. itu, Kan? iya berhasil. Ya paling tidak supaya pihak eksekutif, gubernur, jajaran itu tahu loh kondisi di lapangan seperti ini. Karena Iya. kita yang langsung nyentuh masyarakat, Bang. Betul. Belum tentu Pak Eselon 2 SKPD ini dia tahu keadaan seperti itu. Iya, namanya wakil rakyat. Wakil rakyat, Pak. Bang. Nah, Iya. jadi kadang-kadang rakyat ini kan melihat kita ini serba bisa, Bang. Iya. Belum tentu juga, Bang. Hmm. Karena kita bukan eksekutor. Iya. Jadi perlu tahapan lagi untuk eksekusinya. Itulah yang kadang-kadang perlu kelehan kita sebagai anggota DPR, Bang. Sebagai politisi, Bang. Berselancar di Berselancar. tengah-tengah aspirasi masyarakat ya. Iya. Tapi kadang-kadang kan masyarakat bertanya, Pak, tahun yang lalu kan Bapak datang lagi. Iya. Kami sudah sampaikan aspirasi. Kok sampai sekarang belum terwujud? Wah, itu dia, Bang. Apalagi mau pemilu kan, Betul, 2024. Bang. Itu beban bagi Eh. kita, Bang. Itu yang kita buat kadang marah-marah ke pihak pemerintah daerah. Eh, Kadang-kadang kan kita yang
bicara dengan masyarakat, langsung ketemu, langsung berinteraktif. Kita dalam konteks memperjuangkan, mereka sudah anggap itu janji, Bang. Iya, betul. Nah, ketika kita tahun depan akan saya perjuangkan untuk dimasukkan, mereka tidak mau tahu. Pak, mana janji Bapak? Ya, kadang-kadang kan perjuangan ini kan nggak cukup 1 bulan 2 bulan, Bang. Iya. Perlu bertahun-tahun. Ya, secara lembaga sudah disampaikan. Sudah sampaikan. Tapi secara pribadi kan boleh dong lobby. Ya, Lobby ke pihak Pemprov Su. Tengok dong, dapil saya itu sampai sekarang belum terwujud apa yang dijanjikan. itu sudah kita lakukan. Sudah Bang. juga. Udah. Jadi formal informalnya dalam konteks positif, Bang, ya. Iya. Kita sudah lakukan ke pihak pemerintah. Ya kadang-kadang mereka juga, Pak, kita juga punya aspirasi, dia bilang. Kita punya RPJMD yang harus disampaikan. Jadi kalau kita masukkan semua, Pak, anggaran nggak cukup. Itu alasan mereka, Iya. eksekutif. Tapi kan APBD kan ditetapkan bersama DPR dan Pemprov kan. Ya, Ketua palunya kan di situ. Betul. Kan bisa dilihat sebenarnya. Dan itu kita ingatkan berkali-kali. Nah, sudah kita sampaikan. Dan mohon maaf kalau kita rapat badan anggaran itu, ya kadang-kadang ya perdebatan-perdebatan itu ya kita keluarkan di situ, Bang. Ya masing-masing ya anggota DPR juga kan berkepentingan untuk memperjuangkan dapilnya. Iya. Bukan titip ya, memperjuangkan. Memperjuangkan, Bang. Iya. Nah, jadi kita memperjuangkan ini, Bang, ke pihak eksekutif supaya eksekutif ini merasakan bahwasanya kami sebagai anggota DPR ini tanggung jawabnya sangat besar. Betul. Iya, yang berhadapan itu kami. Kalau eksekutif kan di atas meja, Bang. Nah, kalau kami ini kan di depan. Iya. Nah, mereka di kantor. Jadi kadang-kadang kita beranggapan bahwasanya ini eksekutif ini taunya apa sih gitu kan? Iya. Nah, kenapa tiba-tiba yang ini penting itu nggak penting? Kalau yang nggak penting lebih dipentingkan. Saya itu yang kadang-kadang yang membuat saya itu ya terjadi ya kumulatif jadi marah-marah itu. Oh, gitu ya. Iya. Tapi endingnya, Bapak senang nggak waktu reses kemarin tuh? Oh, bukan senang lagi, Bang. Bang Peter, inilah saatnya kita bersilaturahmi dengan rakyat kita, Bang. Karena kita tahu, kita jadi anggota DPRD sini adalah berasal dari suara rakyat, Bang. Betul. Jadi tanggung jawabnya besar, Bang. Dosa besar kita, Bang, kalau kita nggak ketemu sama mereka, kita senang. Betul. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ketemu dengan mereka, Bang, kita senang. Mereka senang, walaupun kadang-kadang janji kita itu nggak bisa 100%, tapi paling tidak kita bisa bersilaturahmi dengan mereka. Mereka ada ngobati dikit-dikit lah, Bang, ya kan? Iya. Paling tidak rakyat ini ngomong, ya paling enggak Pak Jara datang, nggak hindar-hindar dari kita, di telepon diangkat, Nggak lari nggak gitu lari. ya. Oh, gitu ya. Jadi itu yang perlu kita jelaskan pada mereka. Jadi perlu kita memang bicarakan atau komunikasikan dengan masyarakat pendidikan politik, Bang. Jangan sampai ada lagu mengatakan tinggi gunung 1000 janji. Betul. Kemudian jangan ada dusta di antara kita kan. Betul, Bang. Itu yang harus kita jaga. Inilah enaknya kalau ngomong sama dewan, Pak. Siap, Bang. Iya kan? Namanya dewan. Siap, Bang. Parlemen, harus ngomong kan? Parle, Nggak boleh Bang. diam. Harus Nggak boleh parle. diam. Cuma menjadi pertanyaan berikutnya, Pak. Kan dalam reses itu menggunakan dana APBD. Betul, Bang. Ada laporannya pasti, Pak. Ya? Oh, wajib, Bang. Wajib ya. Kalau enggak kita temuan BPK, Bang. Oh. Wajib mengembalikan, Bang. Jadi kepada rakyat itu juga kita jelaskan bahwasannya ini adalah uang dari rakyat. Ya. Kita didampingi staf, Bang, dari gubernur. Oke. Nah, dia yang menggunakan anggaran itu kemana-kemana. Kita tinggal datang, kita tinggal ngomong. Setelah itu dia yang bertanggungjawabkan. Tapi atas tujuan kita. Jadi Oke. pendampingnya dari pihak gubernur. Gubernur, Bang. Kemudian ada nggak didampingi oleh kepala dinas atau mungkin kepala dinas di kabupaten kota waktu kemarin reses? Ya, itu tergantung kita, Bang. Oh, Nah, kadang-kadang kita surati juga itu, misalnya ke OPT-nya. iya. Cuma kita kan ada 100 anggota dewan. Iya. Kadang-kadang mereka nggak cukup juga personilnya untuk mendampingi kita. Tapi kita nggak ada masalah, Bang. Iya. Tapi paling tidak, yang penting bagi kita bahwasanya aspirasi masyarakat ini, ketika kita perjuangkan, ya paling tidak ya untuk tahun ini 60% atau 40% paling sedikit sudah dapat terrealisasi, Bang. Kira-kira itu target kita dalam menjemput aspirasi masyarakat reses yang ada di dapil kita. Jadi berarti target 2023 Tiga. minimal harus terwujud berapa persen tadi? 60%. 60%. Iya. Maka rakyat akan happy ya. Iya, Bang, senang. Dan Bapak bakal datang lagi kan ke sana. Pasti, Bang. Pasti ya. Pasti, Bang. Kalau nggak datang nanti dicari nggak? Ya, rakyat ini, Bang, kalau kita nggak datang, kita telepon langsung, Bang. Oke. Nah, kayak tadi kan datang mereka. Iya. Nih. Kita, Bang, didatanginya, Bang. Oh, Ya, kayak gitu ya kan. masalah tanggul yang jebol Salah itu tanggul kan. jebol. Itu juga sudah kita sampaikan, Bang. Iya. Itu kan Sungai Kualo. Iya. betul. Jadi, ada beberapa desa di sana, di Kecamatan Kualo Selatan, yang berbentengan dengan Sungai Gonting Saga, Kualo. Dan itu sampai sekarang belum ada perbaikan dari pemerintah daerah
tanggul yang jebol bang. Jadi banjir bang Iya, itu. banjir terus. Ada 3-4 desa yang banjir bang. Jadi kasihan masyarakat mereka. Rawang APBD juga nggak bisa masuk kalau Kabupaten Labura. Harus dana provinsi, karena itu kewenangan provinsi bang. Itu dia. Jadi berarti keluhan masyarakat tadi itu sudah disampaikan sudah, ya. Bang. Tinggal untuk tinggal Ditampung. ditindaklanjuti lagi. Ya, Karena ditindaklanjuti. utang gitu kan Pak. Wah, pasti bang. Jadi saya berharap ya dengan tanggul ini sudah berkali-kali saya katakan bang. Oke. Periode pertama juga saya ada, cuma memang nggak semua mereka perbaikin dari PSDA masa itu. Jadi ini sekarang sudah bergabung PSDA dengan Bina Marga. Mungkin Pak Bambang itu kadisnya Iya. sekarang ya, kepala dinasnya. Saya minta pada Pak Bambang supaya itu tanggul yang ada di daerah Sungai Kualu, Gonting Saga sampai Sonomortani itu tolong diperbaiki atau dibangun yang baru supaya apa? Banjirnya itu jangan lagi menggenangi desa-desa yang ada di sana. Kasihan loh. Kebun sawit juga nggak bisa panen bang. Iya. Itu kalau sudah banjir bang kita nggak bisa kemana-mana lagi bang. Oke. Jadi kita kalau bahasa Kualunya menyampan bang. Mhm. Menyampan, apa itu menyampan itu dia. Iya. Hmm. Nah, pendengarkan lupa, sejenak kami kembali ke studio. Stay tuned. Kardupa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Ya, pendengarkan lupa, kita lanjut lagi duduk bareng parlemen untuk hari ini. Dan tentunya dengan narasumber kami adalah Bapak Jera Salim Litonga. Siapa? Beliau adalah sekretaris fraksi Nusantara berasal dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Siapa? Betul Pak ya? Siapa? Nah, tentunya sebagai kader partai punya tanggung jawab terhadap partai politik dan juga terhadap konstituennya yang berada di Sumut 6 sebagai daerah pemilihan. Betul. Nah, saya melihat Facebook Bapak dan juga IG Bapak. Siapa? Sambutan masyarakat cukup baik Siapa? pada saat Bapak datang ke dapil. Siapa? Nah, tentunya ada harapan-harapan yang mereka sampaikan. Harapan itu agar bisa terwujud pada saat melakukan pertemuan dengan pihak gubernur, pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai anggota dewan. Bagaimana Bapak merespons keinginan masyarakat itu agar aspirasi masyarakat itu bisa terwujud? Baik bang. Jadi kita ketika masyarakat menyampaikan aspirasi kepada kita bang, itu langsung kita masukkan dalam notulen Ya. yang nantinya akan kita agendakan salah satu rekomendasi dalam pembahasan komisi bang. Di komisi dibahas ya. Dibahas bang, Oke. masing-masing mitra, dan nanti juga akan kita ramu lagi bang di Banggar bang. Ya. Kita sesuaikan dengan anggarannya. Setelah itu bang, tercapai kesepakatan dan kita sahkan oleh paripurna bang. Itu mekanisme di dewan. Ya. Tapi bagaimana mekanisme di partai? Kan Ya. itu sangat penting. Wow, partai bang wajib bang. Wajib. Wah, kita buat laporan pada partai Oh, kita bang. ada ya. Bahkan di media sosial kita harus ditayangkan bang. Oh. Kalau betul-betul saudara itu menunjuk aspirasi, makanya saya bang di TikTok, di Facebook, di Instagram dan juga Twitter yang lagi musim-musim sekarang ini bang. Iya. Ya itu kita sampaikan bang, dan kita mention itu yang namanya DPP bang PKB, Hmm. dan mereka tampilkan dalam iklan PKB di Iya. media sosial. Berarti ada satu slot yang memuat lah ya. Ini kerja kader PKB di Sumatera Utara. Betul bang. Bagaimana menjemput aspirasi ke masyarakat melalui reses Iya. dan juga bagaimana aspirasi rakyat ini diteruskan ke Pemprov. Siap. Gitu ya. Menarik juga ini. 2024 mau pemilu nih Pak. Wah siap bang, siap bang, siap bang. Iya. Mau maju lagi. Iya bang. Ya. Maju. Ya, kalau murah rezeki, panjang umur, sehat-sehat, dukung rakyat, insya Allah kita tetap berjuang bang. Dapil kita. Nah, didukung rakyat. Tapi kalau partai nggak mau gimana? Oh, ini kalau partai ini kan otomatis kan kalau kita sudah dukung rakyat, partai juga akan melihat bang. Oh gitu ya. Ini potensi besar. Ya ini dalam konteks kalau sudah memperjuangkan rakyat pasti otomatis memperjuangkan apa yang menjadi intisari perjuangan PKB. Jadi partai akan melihat rekam jejak dari kadernya dan juga bagaimana kinerja dari kader itu ya. Ya. Sehingga bisa dicalonkan lagi untuk 2024. Tuh. Seperti sosok seorang Jera Salim Litonga, layak dong maju lagi. Ya rakyat bang nanti nentukan. Oh rakyat yang menentukan. Iya. Rakyat di dapil kan. Dapil bang. Berarti Bapak harus kembali lagi ke dapil. Siap bang. Gitu ya. Nah,
tentu ada suka duka Pak. Sebagai anggota Dewan menjumpai rakyat. Banyak nggak keluhan masyarakat atau permintaan dari rakyat? Oh banyak Bang, Banyak ya? bukan hanya terkait mengenai urusan infrastruktur, bukan hanya terkait kebutuhan umum, kebutuhan pribadi juga disampaikan ke kita Bang. Gitu ya? Banyak juga Bang. Hmm. Ya kita tahu kan rakyat kita ini kan merasa bahwasannya Dewan ini seperti dewa juga Bang, Gitu kadang-kadang ya? ada. Jadi kita harus sampaikan kita punya keterbatasan kemampuan. Iya. Tetapi apapun itu yang disampaikan kepada kita dalam bentuk aspirasi tetap menjadi apa namanya perjuangan utama kita dalam hal politik anggaran yang ada di DPRD Sumatera Utara. Demi rakyat, kita bisa menggodok anggaran-anggaran yang ada untuk rakyat yang sedang dibicarakan oleh Pemprov dan DPR. Siap Bang. Gitu ya? Iya. Ada kendala nggak Pak? Misalnya rapat-rapat di Banggar, kan sama-sama berjuang kan? Anggota Dewan yang 100 ini kan memperjuangkan terus aspirasi rakyat. Sementara provinsi kan juga melihat apa kebutuhan rakyat. Tentunya Bang, kendala banyak Bang. Iya. Ya, tapi kan tentang bagaimana kita meyakinkan pemerintah daerah hal ini sangat prioritas. Iya. Dan Ada juga, skala prioritas. iya, dan juga meyakinkan kan kawan yang lain. Oke. Dan kawan yang lain juga kan punya kepentingan di dapil masing-masing, rakyatnya masing-masing. Iya. Jadi yang bisa kita perbuat di dalam rapat-rapat tersebut, bagaimana kita meyakinkan pihak pemerintah, bagaimana kita meyakinkan pihak kawan-kawan legislatif, dan itu menjadi skala prioritas yang akan nanti kita implementasikan di dalam APBD. Iya. Karena memang banyak kebutuhan, banyak keinginan, banyak kepentingan, sementara alokasi anggaran kan tidak terbatas, Bang. Betul. Disitulah perlu kepekaan kita untuk memperjuangkan aspirasi kita di dapil, Bang. Iya. Jadi selain memang kita melalui jalur mekanisme DPR, kemudian juga melalui fraksi masing-masing partai, dan juga perlu kelebihan pribadi kita, Bang. Ya. Pendekatannya Pendekatan itu ya. melobi pihak-pihak, bukan hanya eksekutif, kan kawan kita juga yang Iya, lain. teman-teman yang lain. Yang DPR Karena lain. masing-masing punya kepentingan Punya kan. kepentingan, Iya. Bang, untuk dapil dia. Artinya dalam rumah besar DPRD Sumatera Utara banyak kepentingan rakyat yang harus kita dahulukan. Betul, Bang. Tetapi pada satu sisi ada juga kepentingan dari fraksi masing-masing kan. Betul, Bang. Disitulah pertemuan. Betul, Bang. Artinya bagaimana kita melobi teman-teman agar dapil kita bisa terwujud keinginan masyarakat. Betul sekali, Bang. Gitu Kita. ya. Siap. Aduh, Kayaknya menarik Bang ini. kayak Bang Peter ini udah bisa jadi anggota dewan. Oh. Kalau nanti kepengen ikut dewan, Bang, dari PKB aja, Bang. Mantap, gitu Bang. ya? Siap. Karena PKB nomor 1, Bang. Nomor 1 ya. Iya, siap, Bang. Dalam pemilu 2024. Pemilu. Nomor 1 ya. Ya, siap, Bang. Tapi bicara tentang partai lah. Siap, Bang. Kan tentunya ada suka dukanya ya. Siap, siap. Kita melihat banyak partai yang sekarang sedang mengunjungi rakyat, Betul. mendekati rakyat. Pas mau pemilu baru datang. Iya, betul, Bang. Nah kalau PKB gimana? Oh, tidak, Bang. Oh tidak ya. Abang boleh lihat media sosial kita, Bang. Begitu dilantik, kita sudah harus memiliki media sosial. Oh, Nah, cara itulah DPP PKB Pusat memantau kita, Bang. Ada penilaian bagi kader-kadernya yang jadi anggota legislatif untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Begitu dia dilantik jadi anggota DPR. Nah, jadi kita bukan sistemnya sistem pragmatis, Bang. iya. Karena Bang PKB ini nggak ada orang-orang kaya, Bang. Semua orang militan-militan, orang-orang yang dari bawah, orang ya kader-kaderisasi yang tidak punya duit. Jadi ya saat itulah kita begitu jadi anggota DPR, kita diperintahkan untuk berjuang. Ketika ada politik anggaran yang bisa kita alokasikan, maka manfaatkan semaksimal mungkin. Ketika Anda menjadi anggota DPR, mulai dari Anda dilantik, yang nantinya kita harapkan begitu kita mencalon kembali, rakyat itu pun tidak lagi menganggapan bahwasanya hanya kepentingan sesaat saja Anda datang ke tempat kita, selama ini kemana aja, kan gitu banyak. Oh, Pak. gitu ya. Nah, Berarti DPP memantau terus Mantau ya terus, kader-kadernya yang ada di daerah. ya, Pak. Dan tentunya untuk wilayah Sumatera Utara kan DPW, PKB DPW, Sumut. Dewan Pembina Wilayah. Dan sebagai kader kan wajib juga untuk menyampaikan ke DPW Iya, PKB Sumut kan? iya, Bang. Siap. Iya. Iya. Saya kan bendahara, Bang. Oh, di bendahara. PKB. Jadi saya itu tiap waktu, tiap hari memantau sebuah kegiatan yang ada di masing-masing anggota DPR kabupaten kota dan provinsi, Bang. Oke. Jadi dan juga bukan hanya itu, kita juga memiliki tanggung jawab
masing-masing DPC apa yang menjadi kegiatan mereka, apa yang mereka lakukan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, Bang. Iya. Bahkan ini kita ada beberapa daerah yang kita minta untuk memperjuangkan dalam hal pendidikan, Bang. Membantu sekolah-sekolah yang yayasan swasta yang selama ini alokasi anggaran dari APBD kabupaten kota tidak tercover, Bang. Jadi kita minta supaya diperjuangkan. Karena MIS, madrasah, PAUD, TK ini kan sekolah swasta ini kan kemampuannya terbatas, Bang. Batas, betul. Jadi ini kita minta pada mereka supaya ini dialokasikan anggarannya masing-masing kabupaten kota untuk diperjuangkan membangun infrastruktur. Iya. Karena kuncinya, Bang, pendidikan, Bang, untuk Betul. majunya suatu negara, Bang, dan daerah. Peradaban itu, Bang, di pendidikan, Bang. Pendidikan. Itu dia, Bang. Memang hal utama yang harus didorong bagaimana supaya pendidikan itu maju, Ya. sekaligus juga bagaimana masyarakat kita mengenyam pendidikan. Siapa? Mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, begitu kan? Benar, Bang. Pak, kita ada waktu kurang lebih 4 menit. Ya, Nah, mungkin kita akan menyampaikan juga hal-hal yang nantinya memasuki bulan Ramadan. siap. Apa yang perlu Bapak sampaikan ke Iya. masyarakat yang ada di Sumatera Utara, baik juga pendengar Kardopa ataupun masyarakat yang lain? Baik, terima kasih, Bang Peter. Pemirsa dari Kardopa, saya selaku menjadi anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Nusantara, menyampaikan minta maaf nih seluruh pemirsa, karena kita bentar lagi puasa, Bang Peter. Dan marilah kita menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, dengan gembira, karena bulan Ramadan ini adalah bulan penuh pengampunan. Mudah-mudahan dengan sampainya bulan Ramadan kepada kita menjadi ikhtiar, kita bisa lebih memahami yang namanya berkehidupan, bagaimana kita beribadah bisa lebih maksimal, yang otomatis nanti sampai ke Idul Fitri kita menjadi orang yang benar-benar bersih, seperti manusia yang lahir dari rahim ibunya yang tidak memiliki dosa. Saya kira itu, Bang. Ya. Dan mungkin kita sepakat, Pak Giraya, untuk tahun 2023 ini kita berharap Indonesia akan damai, Betul, Bang. apalagi menuju ke pemilu 2024. Siap, Bang. Segala sesuatu mari kita bicarakan bersama Betul, Bang. agar Indonesia ini damai. Setuju, Bang. Sepakat, Bang Peter. Dan tentunya sebagai kader partai politik mempunyai kewajiban bagaimana juga memberikan masukan-masukan kepada masyarakat tentang NKRI. Siap, Bang. Dan bagaimana ke depannya kita berharap sukses terus ya. Sepakat, Bang. Iya. Peter, mantap. Terima kasih banyak Pak Jera sudah bersama Kardopa dalam Duduk Bareng Parlemen untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Peter dan pemirsa Kardopa. Bye. Pendengar Kardopa, hanya sekian Duduk Bareng Parlemen untuk hari ini. Dan kita tadi sudah berbicara tentang bagaimana reses anggota DPRD Sumatera Utara dan apa hasilnya. Semoga perbincangan saya dengan Sekretaris Fraksi Nusantara DPRD Sumatera Utara, Bapak Jera Salim Ritonga SE, memberikan pemahaman kepada kita bagaimana anggota DPRD Sumatera Utara melakukan reses ke daerah pemilihan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan.